Judul khotbah saya hari ini adalah dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan bentuk dalam kehidupan manusia. Itu keluarga. Bahkan sebelum gereja lahir, bahkan sebelum sekolah lahir, keluarga adalah institusi, organisasi pertama yang Tuhan ciptakan. Itu berarti keluarga punya peran yang penting. Dan saya percaya bahwa keluarga adalah tempat di mana seorang manusia akan mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Keluarga adalah tempat di mana kita semua mengalami pertumbuhan. Baik atau tidaknya pertumbuhan kita, sehat atau tidaknya pertumbuhan kita, penuh atau tidaknya pertumbuhan kita, itu bukan tergantung kepada sekolah, bukan tergantung kepada gereja. Kalau saya bicara gereja sekarang ini, saya bicara tentang organisasi, institusi. Bukan bicara tentang pribadi kita sebagai gereja. Itu adalah bukan di sekolah, bukan di gereja tempat kita bertumbuh. Betul, di sekolah dan di gereja kita punya kesempatan untuk bertumbuh, tetapi pertumbuhan yang utama itu terjadi di keluarga. Makanya bulan ini adalah bulan tentang keluarga, karena kita percaya bahwa keluarga adalah tempat di mana seorang manusia akan mengalami pertumbuhan yang seutuhnya. Dan itu yang dialami oleh Kristus Yesus. Halo? Yesus lahir di muka bumi ini berinkarnasi. Dia yang adalah alam turun menjadi manusia. Bukan lahir di sekolah, bukan lahir di sinagog, bukan lahir di bait Allah. Tetapi Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Dan Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan di dalam apa? Di dalam keluarga. Apa buktinya Pak? Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Coba lihat. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dikatakan seperti ini, dan Yesus makin bertambah besar dan apa? Bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini ayat kalau saudara baca perikopnya adalah ketika Tuhan Yesus berada di dalam sebuah keluarga. Dan punya orang tua secara jasmani namanya Yusuf dan Maria. Dan perikop itu ditutup dengan sebuah kesimpulan, Yesus di dalam keluarga Yusuf dan Maria makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau boleh saya parafrasekan ayat 52 ini, Yesus mengalami pertumbuhannya yang utuh dan penuh sebagai manusia dalam kemanusiaannya di dalam keluarganya Yusuf dan Maria. Dan dikatakan bahwa kalau bicara tentang pertumbuhan itu bukan hanya sekedar pertumbuhan secara jasmani. Kalau bicara tentang pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan yang dari dulu kecil 100 cm, 12 cm sekarang jadi 100 cm, enggak. Kalau bicara tentang pertumbuhan bukan hanya sekedar aspek jasmani, tetapi seluruh keberadaannya termasuk hikmatnya. Dan dikatakan bahwa bukti bahwa Yesus mengalami pertumbuhan adalah buktinya ini. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Jadi saya tulis gini, buah pertumbuhan atau bukti seorang manusia bertumbuh adalah ketika dia makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Halo? Saudara dikatakan bertumbuh sebagai seorang manusia di dalam Allah, tandanya bukan saudara naik jabatan. Tandanya bukan saudara semakin banyak uangnya. Tandanya bukan saudara semakin diberkati. Tandanya bukan saudara semakin tinggi. Tandanya bukan follower Instagram saudara semakin banyak.
Bukti saudara mengalami pertumbuhan, Alkitab berkata adalah ketika saudara makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Amin. Dan itu terjadi dalam sebuah keluarga. Saya tulis lebih lanjut bahwa keluarga adalah tempat bertumbuh. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk setiap anggota keluarga. Entah itu papa, entah itu mama, entah itu anak-anak, Anabul enggak termasuk. Anabul enggak termasuk anggota keluarga kita. Adalah tempat bertumbuh. Adalah tempat kita berproses. Papa, mama, anak-anak adalah punya keluarga yang akan menjadi tempat bertumbuhnya kita semua secara penuh dan utuh. Supaya buah pertumbuhan itu yaitu makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk kita juga para orang tua. Ada amin? Ada amin. Nah pertanyaannya bagaimana caranya keluarga menjadi tempat bertumbuh supaya kita makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Terima kasih sudah bertanya. Saya yang tanya sendiri sebenarnya kan. Jawabannya dari ayat 51, coba lihat. Alasan kenapa Yesus mengalami pertumbuhan di dalam konteks keluarganya itu. Alasan kenapa Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Alasannya ada di ayat 51. Coba lihat. Sebelum kita baca, kalau saudara pernah baca perikop cerita tentang Tuhan Yesus ketinggalan di bait Allah? Kalau belum saya ceritakan. Jaga-jaga saudara lupa, ya kan? Pagi-pagi kan sering lupa. Jadi hari itu Tuhan Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah, ke Yerusalem. Lalu Yusuf dan Maria pulang. Yusuf Maria menyangka bahwa Yesus ada bersama dengan mereka dan rombongannya. Yesus hari itu umur 12 tahun, sengaja tinggal di bait Allah untuk berbicara dengan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Setelah seperjalanan jauhnya Yusuf dan Maria yang tadinya berasumsi Yesus sudah pulang bersama dengan mereka sadar Yesus gak ada di rombongan. Akhirnya mereka kembali cari di seluruh Yerusalem. Dan apa yang terjadi setelah 3 hari ketemu sama Yesus. Waktu Yusuf dan Maria ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara tahu? Halo? Setelah Yusuf dan Maria dengan cemasnya cari Tuhan Yesus, ketemu di hari yang ketiga, Yesus jawab apa? Yesus yang 12 tahun jawab apa? Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bayangkan itu cemasnya luar biasa. Dan dijawab seperti itu. Halo? Saya ingat waktu anak saya yang kedua masih kecil, masih berapa tahun saya agak lupa, tapi yang jelas enggak lebih dari 5 tahun. Anak saya yang kedua itu kalau jalan cepet dan dia tahu apa yang dia mau gitu kan, pergi ke toko mainan jalan sendiri gitu. Dan di hari itu dia hilang saudara. 10 menit saya cari dia dan gak ketemu di mana dan akhirnya ketemu. Waktu ketemu tuh leganya luar biasa. Dan saya bisa ngerti perasaannya Yusuf dan Maria hari itu kehilangan Tuhan Yesus dan setelah 3 hari ketemu dan waktu ketemu dijawab apa? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah Bapakku? Luar biasa itu. Tapi hari itu Yesus mengungkapkan pernyataan itu bukan untuk melawan Yusuf dan Maria, tetapi untuk menegaskan jati dirinya Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah. Halo? Bahwa dia adalah anak Allah dan bukan hanya anak jasmaninya Yusuf dan Maria. Itu adalah sebuah deklarasi. Jadi kalau ada orang-orang yang
nggak percaya sama Yesus dan berkata Yesus tidak pernah mendeklarasikan ketuhanannya, kurang baca Alkitab. Bahkan di umurnya yang ke-12 tahun Yesus mendeklarasikan keilahiannya. Yesus mendeklarasikan ketuhanannya di hadapan Yusuf dan Maria. Aku harus berada di rumah Bapakku karena aku adalah anak Allah. Di ayat 50 itu. Halo? Tapi di ayat 51 responnya Tuhan Yesus luar biasa. Coba lihat. Saudara bisa mengikuti saya? Ayat 51, setelah Yesus mendeklarasikan keilahiannya, Yesus mendeklarasikan ketuhanannya, posisinya yang tinggi itu. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan apa? Ia yang adalah Tuhan, ia yang adalah anak Allah, yang seharusnya tinggal di rumah Bapaknya, tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Baru ayat 52 terjadi. Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus tidak bisa makin dikasih Allah dan manusia kalau tidak ada ayat yang berkata, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kata ia tetap hidup dalam asuhan mereka itu berarti Yesus mengikuti, menundukkan dirinya dan menghormati Yusuf dan Maria yang seharusnya bukan apa-apanya dia. Halo? Yesus tetap tunduk dalam asuhan Yusuf dan Maria. Waktu disuruh makan tetap makan. Yesus mandi, mandi. Saya nggak tahu sih waktu itu disuruh nggak. Yesus tolong sapu, nyapu. Halo? Tetap tinggal dalam asuhan Yusuf dan Maria. Bukan karena Yusuf dan Maria lebih tinggi posisinya. Tetapi Yesus menghormati Yusuf dan Maria. Makanya saya tulis bahwa sikap menghormati dalam kehidupan kita itu adalah bahan utama pertumbuhan kita. Kalau saudara nggak punya sikap menghormati, saudara nggak akan pernah bertumbuh sebagai manusia secara seutuhnya. Dan keluarga adalah tempat di mana kita mempraktekkan sikap saling menghormati. Yesus sudah melakukan itu. Dia menghormati Yusuf dan Maria bukan karena Yusuf dan Maria lebih hebat, tetapi dia merendahkan dirinya. Saudara, kadang-kadang kita salah persepsi tentang menghormati. Kita pikir bahwa menghormati adalah karena orang yang kita hormati punya bobot, punya berat lebih besar daripada kita. Kalau kekayaan kita 1 juta dan dia punya kekayaan 100 juta, maka dia layak mendapatkan penghormatan kita. Karena dia lebih berbobot daripada kita. Kalau posisi kita manajer, dan dia direktur, maka kita akan menghormati dia karena dia punya posisi lebih berbobot daripada kita. Kita pikir penghormatan itu tergantung kepada bobot orang yang kita hormati. Halo? Kalau usia kita 15 tahun dan kita berjumpa sama orang yang berusia 60 tahun, dia berbobot secara usia lebih daripada kita, maka kita menghormati dia. Dia layak dapat hormat kita. Tapi penghormatan di dalam Kristus itu tidak tergantung kepada bobot dari orang yang kita hormati. Penghormatan di dalam Kristus tidak tergantung bobot dari objek hormat kita. Yesus menghormati Yusuf dan Maria bukan karena Yusuf dan Maria lebih berbobot daripada dia. Yesus menghormati Yusuf Maria sebagai orang tua jasmaninya. Karena alasan di Filipi pasal 2 ayat 5 dan 7. Coba lihat. Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai 7. Sudah ketemu?
Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Ini alasan kenapa Yesus menghormati Yusuf dan Maria. Ini alasan kenapa Tuhan Yesus tetap tinggal dalam asuhan mereka. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus menghormati bukan karena bobot objek hormatnya lebih besar. Yesus menghormati karena dia mengosongkan dirinya, memposisikan orang lain lebih besar dan lebih utama. Saya tulis bahwa menghormati lahir dari kerelaan untuk mengosongkan diri dan melepaskan ego kita. Saudara baru bisa menghormati ketika saudara belajar mengosongkan diri. Halo? Saudara bisa menghormati orang lain ketika saudara belajar untuk melepaskan ego saudara sendiri. Siapa yang punya ego? Angkat tangan tinggi-tinggi. Semua enggak punya ego, luar biasa. Saya harus taruh hormat buat saudara. Saudara lebih mulia dari hidup saya. Saya masih punya ego dan ego saya tinggi. Maafkan saya. Karena saya manusia. Siapa yang punya ego? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang enggak angkat tangan, saudara ngerti pertanyaan saya? Jaga-jaga saudara enggak ngerti. Kita semua punya ego, kita semua punya kepentingan, semua punya kesombongan. Halo? Kita semua punya. Dan kita perlu belajar hari lepas hari untuk melepaskan ego kita. Belajar mengosongkan diri. Amin. Amin. Saudara pernah belajar prinsip timbangan? Saudara pernah belajar prinsip timbangan? Yang timbangan jungkat jangkit zaman dulu bukan yang digital. Halo? Ketika ada dua objek berdampingan di timbangan. Kalau mereka sama bobotnya, mereka akan ada di posisi yang sama. Betul? Tetapi ketika ada yang lebih berbobot, lebih berat daripada yang satunya, maka apa yang terjadi? Yang lebih berat akan lebih ada di bawah posisinya, sementara yang lebih ringan ada di atas. Ketika saudara menghormati orang lain, yang adalah saudara tidak tergantung dari bobot orang yang saudara hormati, saudara mengosongkan diri, memposisikan diri saudara lebih ringan dari objek hormat saudara. Apa yang terjadi? Saudara sebenarnya secara posisi lebih tinggi daripada orang yang saudara hormati. Halo? Mengosongkan diri, makanya Alkitab berkata gini, karena Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, padahal dia yang secara bobot, secara kualitas tidak ada yang menyamainya, dia setara dengan anak Allah, jauh lebih tinggi dari siapapun. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, tetap tinggal dalam asuhan Yusuf dan Maria. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada manusia yang direndahkan lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Alkitab berkata apa? Tidak ada manusia yang jauh ditinggikan melampaui Yesus. Bahwa di bawah kolong langit ini, semua makhluk, penguasa harus tunduk di bawah nama Yesus. Dia yang merendahkan diri, mengosongkan dirinya, ditinggikan. Ada amin? Dan itu terjadi di mana?
dalam keluarga kita. Alkitab pernah cerita kisah tentang Yusuf. Yang dimanapun dia berada selalu mendapatkan penghormatan. Ketika Yusuf ada di rumah, dia dapatkan penghormatan. Dia jadi anak yang spesial. Halo? Karena dia jadi anak yang spesial, saudara-saudaranya benci sama dia. Enggak tahu waktu Yusuf ada di rumah, dia kelihatan bahasa Ibraninya mentesek. Saudara tahu mentesek? Sok-sokan gitu kan. Yusuf dispesialkan di rumah. Dan orang-orang menjadi iri sama dia. Di rumah Potifar, Yusuf juga dispesialkan, saudara. Halo? Tapi anehnya di rumah Potifar, Yusuf tidak dibenci sama budak-budak. Ada sesuatu yang mulai shifting di hati Yusuf. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun perlakuannya sama, bahwa dia tetap dispesialkan di rumah Potifar, tetapi budak-budak gak iri sama Yusuf. Halo? Gak ada tuh ceritanya budak-budak mengadakan persekutuan budak-budak PBB. Turunkan Yusuf. Ya kan? Padahal Yusuf yang secara status sama budaknya diangkat lebih tinggi dari mereka. Tapi Yusuf di rumah Potifar gak sama dengan Yusuf di rumah bapaknya. Yusuf akhirnya masuk penjara bukan karena PBB. Yusuf masuk penjara karena Cipoti. Ya kan? Karena Cipoti yang ganjen itu memfitnah Yusuf. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Di penjara pun Yusuf dispesialkan, saudara. Sama kepala penjara, bahwa kepala penjara menyerahkan seluruh penjara itu di dalam kepercayaannya Yusuf. Dan Alkitab gak pernah cerita bahwa Yusuf dibenci sama narapidana lain. Bahkan suatu waktu ketika juru minuman dan juru roti raja dimasukkan ke penjara, apa yang terjadi? Juru minuman dan juru roti suatu kali dapat mimpi. Dan ketika dapat mimpi, Yusuf melihat bahwa muka mereka muram. Dan Yusuf lakukan ini, Kejadian 40 ayat 7 dan 8. Coba lihat. Kejadian 40 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu? Yusuf lakukan ini. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saudara pernah ditanya sama orang yang mentesek, kok mukamu muram? Apa yang saudara lakukan? Apa urusanmu sama aku? Gitu kan. Pertanyaan itu sekalipun baik, tapi kalau ditanyakan sama orang yang menjengkelkan, akhirnya nggak enak itu. Betul? Cici-cici, mama-mama, kita langsung sensitif sama orang yang mentesek, sok-sok tahu. Karena kita melihat hatinya bukan peduli sama kita, dia cuma kepo. Aku tahu kamu mau gosipin aku. Kalau ditanya sama orang yang mentesek, pertanyaan itu saudara mau cerita enggak? Enggak akan. Tapi karena Yusuf hari itu bukan pribadi yang sama ketika dia ada di rumah bapaknya. Yusuf belajar menghormati orang lain. Ketika dia tanya sama juru minuman dan juru roti. Juru minuman dan juru roti itu akhirnya cerita. Halo? Jawab mereka kepadanya. Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka,
Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu apa? Kepadaku. Dan akhirnya juru minuman dan juru roti cerita sama Yusuf. Dan Yusuf yang notabene punya karunia mengartikan mimpi itu. Akhirnya menafsirkan mimpi itu. Dan pada akhirnya juru minuman kembali ke Firaun. Dan 2 tahun berikutnya juru minuman itu cerita tentang Yusuf ketika Firaun mendapatkan mimpi. Di flashback ya. Kalau juru minuman tidak cerita tentang Yusuf, maka Yusuf tidak akan pernah bisa jadi Perdana Menteri. Halo? Kalau hari itu mundur lagi, Yusuf tidak mengartikan mimpi juru minuman. Juru minuman tidak akan keluar dari penjara. Halo? Ataupun kalau keluar dari penjara, juru minuman tidak akan ingat tentang Yusuf. Kalau juru minuman hari itu tidak menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf gak bisa mengartikan mimpinya. Betul? Shalom. Sunyi senyap sekali nih hari. Mundur lagi. Juru minuman itu baru bisa cerita sama Yusuf ketika Yusuf bertanya dengan empatinya. Dan baru dia cerita. Saudara pikir yang melepaskan Yusuf hari itu adalah karunia-Nya? Enggak, saudara. Yang mengeluarkan Yusuf dari penjara bukan karunia-Nya. Yang melepaskan Yusuf dari penjara adalah ketika Yusuf belajar hidup dalam rasa hormat. Mengosongkan dirinya. Melepaskan egonya. Dan pada akhirnya dia bisa keluar dari penjara. Dengar saya baik-baik. Semua nanya saya. Kadang-kadang jalan keluar dalam hidup saudara. Jalan keluar dari sebuah permasalahan yang besar dalam kehidupan saudara. Bukan karunia dan kebijaksanaan. Tapi kerendahan hati saudara untuk berani melepaskan ego saudara. Untuk berani melepaskan semua hal yang saudara pikir anggap benar. Dan akhirnya saudara mementingkan diri sendiri. Berani let go, berani mengosongkan diri. Kadang-kadang justru itu langkah awal dan langkah signifikan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saudara. Saya gak tahu firman Tuhan hari ini buat saya apa. Tapi kalau engkau selama ini masih berputar-putar dalam masalahmu. Jangan-jangan masalahnya bukan karena kekurangan hikmat, bukan karena kekurangan kepandaian. Tapi saudara perlu belajar untuk berani merendahkan diri, mengosongkan diri. Menjadi pendengar yang baik. Halo? Saya tulis bahwa bentuk menghormati adalah menjadi pendengar yang baik. Amin. Amin. Papa-papa, mama-mama, kalau anaknya ngomong, jangan dikremes mulutnya. Tahu apa anak kecil? Kalau anak lagi ngomong, jangan disela. Papa sudah tahu, cerewet kamu ini tambahan. Please don't. Dengerin sampai selesai. Belajarlah jadi pendengar yang baik. Izinkan anak saudara mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Bagaimana itu menghormati. Ketika orang tua menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Sekalipun mungkin apa yang disampaikan saudara tahu. Sekalipun apa yang disampaikan kadang-kadang konyol. Tapi percayalah ketika saudara berani mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri saudara. Jadi pendengar yang baik. Saudara tiba-tiba ketemu sama jalan keluar. Halo. Dan itu terjadi di Alkitab. Ketika seorang panglima yang sangat luar biasanya sakit kusta.
dengar hamba budak kecilnya untuk datang ke seorang hamba Tuhan. Mengalami kesembuhan. Amin. Peninggian dari Tuhan selalu dimulai dari kerelaan untuk menghormati orang lain. Peninggian dari Tuhan, jawaban doa kita selalu dimulai ketika saudara berani merendahkan diri. Amin. Saya berdoa keluarga kita jadi tempat yang terbaik untuk setiap kita, papa, mama, anak-anak. Mengalami pertumbuhan, makin dikasihi oleh Allah, makin dikasihi manusia. Belajar untuk menghormati. Bukan karena bobot orang yang kita hormati lebih besar daripada kita. Tetapi kita belajar mengosongkan diri kita. Anehnya ketika kita mengosongkan diri kita, berani lepas ego kita. Justru di situ ada peninggian. Justru di situ kita akan ketemu jalan keluar dari permasalahan kita. Bukan karunia kita. Bukan kekayaan kita. Bukan kepandaian kita keluar. Tapi ketika kita berani mengosongkan diri, Tuhan akan tuntun kita kepada jalan keluar yang sebenarnya selama ini sudah ada di depan kita. Tapi kita gak sanggup lihat karena kita terlalu sombong. Kita gak sanggup dengar karena kita pikir kita sudah pandai. Saya berdoa, semua kita termasuk saya, terus bertumbuh, makin dikasihi oleh Allah, makin dikasihi manusia. Amin. Sampai akhir hidup kita. Hidup ini adalah proses pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan tergantung dari usia. Pertumbuhan itu tergantung dari kerelaan kita, kemauan kita untuk berproses di dalam rencana Tuhan. Amin.